Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai presentasi kelompok yang berjudul implementasi public service di Inggris. Public service menurut Den Haag dan Den Haag. New public service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengelaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan kebutuhan masyarakat. Pergeseran prinsip adalah sebagai berikut. New public management melayani pelanggan, pemerintah memiliki peran untuk menjadi pendorong untuk mengembangkan kekuatan pasar. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah struktur intensif untuk mencapai tujuan. Madani. Public service melayani warga negara bukan pelanggan. Peran pemerintah dalam melayani dan metode yang digunakan adalah dengan cara membangun gabungan dan kerjasama dengan serta serta masyarakat untuk mencapai bersama. Kekurangan dan kelebihan public service. Kelebihan new public service. 1. Membangun gabungan dan agensi publik non-profit serta swasta. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat. 3. Demokrasi sebagai landasan. Kekurangan new public service. 1. Paradigma ini cenderung mensimplifikasikan peran pemerintah pada pelayanan publik. 2. Prinsip yang terkandung pada new public service masih abstrak. prinsip dari new public service sendiri dikemukakan oleh Den Haag dan Den Haag pada 2003. Prinsip antara lain serve citizen not customer. Kepentingan publik berisi tentang nilai bersama daripada agregasi kepentingan perorangan. Maka dari itu, para abdi masyarakat harus memusatkan perhatian guna membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara warga negara. 2. Check the public interest. Para administrator publik harus memberikan dedikasi pada pembangunan kepentingan publik bersama. Ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Prinsip ketiga ini adalah kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh administrator dan masyarakat yang mempunyai komitmen untuk mendedikasikan diri untuk masyarakat daripada harus dijalankan oleh manajer wirausaha yang memiliki tindakan seolah masyarakat adalah milik pribadi. Empat, and democratically. Kepentingan publik dapat dicapai secara efektif serta bertanggung jawab dengan cara yang efektif serta kolaborasi. 5. Recognize that accountability is not simple. Pada prinsip ini, abdi masyarakat atau administrator publik juga seharusnya lebih peduli dibandingkan dengan mekanisme pasar, non-serve, trader, dan cheater. Penggunaan kepemimpinan yang memiliki dasar nilai bersama penting untuk digunakan daripada mengarahkan masyarakat kepada nilai kolaborasi serta kepemimpinan bersama. Organisasi publik dan jaringannya lebih memiliki peluang untuk mencapai keberhasilan daripada yang berlandaskan pada penghargaan kepada orang.
Implementasi New Public Service di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang selalu membutuhkan jasa pelayanan dalam mendukung segala aktivitas, termasuk dalam pelayanan jasa PT Pos, di mana perusahaan ini merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, khususnya Pasal 1 Ayat 1 yang dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan publik. Salah satu PT Pos yang ada di Indonesia yang mencoba menerapkan New Public Service adalah PT Pos Bagan Batu pada tahun 2014 dan 2015. Implementasi New Public Service di Inggris. Upaya reformasi pelayanan publik dan SDM aparat dimulai sejak tahun 1979 Upaya reformasi pelayanan Margaret Thatcher dari Partai Konservatif menjadi PM. Fokus utamanya adalah mengurangi pemborosan anggaran, perampingan staf, perwujudan efisiensi dan efektivitas yang diikuti oleh privatisasi dalam skala besar. Penekanan khusus juga diberikan pada pengukuran kinerja aparat, perampingan departemen pusat, serta mengadopsi mekanisme pasar dan praktik bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan tersebut dikukuhkan dalam sebuah dokumen yang berjudul White Paper on Modernizing Government. Fatihin rokoknya, Fatihin. Implementasi New Public Service di Inggris. Upaya reformasi pelayanan publik dan SDM aparat dimulai sejak tahun 1979. Ketika Margaret Thatcher dari Partai Konservatif menjadi BM. Fokus utamanya adalah mengurangi pemborosan anggaran dengan staf, perwujudan efisiensi dan efektivitas yang diikuti oleh privatisasi dalam skala besar. Penekanan khusus juga diberikan pada pengukuran kinerja aparat, perampingan departemen pusat, serta mengadopsi mekanisme pasar dan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan tersebut dikukuhkan dalam sebuah dokumen yang berjudul White Paper on Modernizing Government. Kesimpulannya, menurut Den Hart dan Den Hart 2003, 28 sampai 29, New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengkolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh negara yang menerapkan New Public Service adalah Indonesia dan juga Inggris. Terima kasih juga info Kak Nek. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Oke, saya bertanya, saya. Saya. Ya, gimana nih?
itu apa namanya? Apa yang menjadi tantangan dari PT Pos Indonesia dalam menerapkan New Public Service? Apa ada pertanyaan lagi? Yang tanya tadi siapa? Aziz. Iya, saya, Pak. Saya. NIM-nya berapa sih? 72. Belakangnya. 72. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aziz. Penerapan New Public Service pada PT Pos Bagan Batu masih cenderung terfokus pada pendapatan yang dihasilkan dari jasa layanan, bukan kebutuhan masyarakat yang harus mendapat pelayanan tanpa harus menunggu antrian yang lama, serta paket jasa pengiriman barang yang membutuhkan waktu lama untuk sampai pada tujuan barang yang dikirim. Sudah, bagaimana, Aziz? Ya udah, enggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan lain? Saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ya. Pertanyaan itu, apa paradigma ini akan selamanya dipakai di Indonesia? Nama sama NIM ya sebutkan dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu. Untuk paradigma New Public Service tidak akan dipakai sampai seterusnya karena pasti nanti akan ada paradigma baru sebagai pembaharuan dan perbaikan dari paradigma yang lama. Bagaimana, Mas Bayu? Yang akan dipakai paradigma apa? Enggak banyak kok. Untuk kemungkinan paradigma yang dipakai, bisa pakai paradigma good governance, false governance, atau pentahelix.
Minta tolong diberi alasannya, Mbak. Minta tolong dikasih alasan kenapa memilih paradigma itu. La 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 la. Kenapa pakai NPS? Karena itu kemungkinan sebelumnya pakai NPM. Sedangkan NPM kan bukan prinsipnya, bukan pelayanan publik. Gitu. Bagaimana Mas? Apa ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. 11. Ya, sama-sama. Teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya. Selama implementasi paradigma New Public Service di Inggris, pernahkah mengalami kegagalan, dan jika pernah, faktor apa saja yang mendasari kegagalan tersebut? Terima kasih. Yang tanya terakhir, NIM dan nama siapa? Saya Anissa Amatul Bilad, NIM-nya belakangnya 73.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Penyebab kegagalan yaitu paradigma MPS yaitu satu, pengaruh budaya lama dalam mengadopsi sistem administrasi. Dua, politisasi administrasi daerah, tuntunan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 1998. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Dan yang keempat yaitu kinerja pegawai rendah. Faktor penghambat dari NPS yaitu pelaku administrasi publik itu sendiri. Gimana Anissa, apakah sudah bisa dipahami? Iya, terima kasih. Diakhiri aja, 3 pertanyaan cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya dimatikan dulu.